Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharti, NIM 2020 A1H071, Prodi PGSD kelas 1C. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Sebelum saya membacakannya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan apa saja yang akan dibahas nanti. Yang pertama yaitu masalah korupsi di Indonesia. Yang kedua, solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja saya akan membacakan yang pertama, inti dari pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politik maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menggunakan kepercayaan publik yang dilaksanakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, baik program maupun kooperasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang menyebabkan korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar. Yang kedua yaitu bagaimana solusinya. Solusi apa yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi di Indonesia? Dengan cara pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindakan pidana korupsi itu. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Dengan hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Ulil Pintauli Siregar, saat melakukan sosialisasi pencegahan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Selasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Jakarta. Dalam paragraf membagikan 3 tahapan strategi, yaitu yang pertama strategi jangka pendek, yaitu dengan memberikan arahan atau upaya pencegahan anti korupsi. Yang kedua yaitu strategi mencegah, berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Yang ketiga yaitu
apakah makna dari Pancasila? Makna dari Pancasila sebagai solusi pencegahannya. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar filsafat dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwakilan hak asasi manusia bagi masyarakat, baik itu korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan yang keempat yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi sekaligus filsafat bagi negara Indonesia. Pancasila juga merupakan sebuah rumusan yang diambil dari nilai-nilai kebaikan serta kemanusiaan yang bersifat internal. Dan Pancasila tidak memihak pada salah satu agama atau suku tertentu, serta di dalamnya terkandung semangat leluhur, etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila sebagai etika khusus. Etika dan bermoral berbangsa merupakan konsentralisasi atau moral umum dalam situasi konerel. Moral dalam bahasa Latin adalah moralitas, yaitu istilah manusia menyebut kemanusiaan atau orang lainnya. Dalam tindakan yang memiliki nilai positif, manusia yang artinya dia tidak memiliki di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia, dan moral juga perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pencegahan korupsi membutuhkan kebersamaan pemahaman mengenai tindakan pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pencegahan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pencegahan berjalan dengan efektif, maka hendaknya strategi ini harus dilakukan secara bersamaan, antara lain yang pertama strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahannya. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jungan, yaitu panjang dengan mengubah budaya. Dan dari ketiga bahasa judul ini sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dalam mengungkapkan satu sama lain. Mungkin itu aja hasil dari kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.